Kasus bisnis ilegal jual beli organ ginjal di rumah sakit militer di Phnom Penh, Kamboja masih menjadi buah bibir di ruang publik. Tersangka Hanim, otak atau koordinator dari sindikat jual beli ginjal jaringan internasional Indonesia-Kamboja, menjelaskan bagaimana dirinya bisa terjun ke bisnis ilegal tersebut hingga tertangkap oleh pihak kepolisian. Tersangka Hanim mengaku terjun ke bisnis ilegal jual beli organ ginjal tersebut berawal pada tahun 2019 silam. Tak lama setelah ia menjual organ ginjalnya karena terlilit hutang. Hanim mengaku hingga akhir tahun 2022 lalu sebelum ditangkap, ia telah memberangkatkan sedikitnya 31 orang korban. Sebelum diberangkatkan ke Kamboja, para korban ditampung di salah satu kontrakannya di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah pihak rumah sakit mengirim permintaan calon korban, Hanim pun langsung memberangkatkan para korban ke negara Kamboja. Setibanya di Kamboja, para korban akan ditempatkan di lantai 3 rumah sakit sambil menunggu calon pembeli. Setelah mendapatkan pembeli dan menandatangani persetujuan, korban pun langsung dioperasi dan menjalani masa pemulihan di lantai 4 rumah sakit selama 10 hari. Setelah operasi pengangkatan ginjal selesai, pihak rumah sakit membayar langsung kepada Hanim melalui transfer bank sejumlah 200 juta rupiah. Kepada korban, Hanim memberikan uang sebesar 135 juta rupiah. Dalam aksinya, Hanim tak bekerja sendiri. Ia dibantu 9 orang rekannya dengan tugas yang berbeda-beda, yakni mencari calon korban, kepengurusan dokumen paspor, dan mengatur agar penerbangan para korban tidak terkendala. Lalu, bagaimana sosiolog pakar hubungan internasional dan Islam melihat fenomena jual ginjal demi uang besar? Yang faktanya benar-benar ada di masyarakat kita dan bukan sekedar candaan satir semata. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Miris dan ironis pemirsa. Jual organ yang kali ini kita perbincangkan adalah jual ginjal menjadi cara instan, menjadi jalan keluar pintas bagi orang-orang yang merasa membutuhkan uang yang didapat memang sampai 200 juta atau tadi sempat disampaikan oleh berita yang kami tayangkan sampai 135 juta rupiah, tapi kemudian kehilangan salah satu ginjalnya. Nah, ini kita akan perdalam lagi karena hukum di negara manapun, negara Indonesia ataupun juga nasional termasuk juga PBB sudah menyerukan larangan terhadap penjualan organ manusia, organ ginjal. Bahkan PBB menyatakan bahwa jual beli organ tubuh manusia masuk dalam kategori kejahatan lintas negara. Kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini, termasuk juga saya sudah sempat sampaikan di awal tadi, kita akan soroti kenapa ya orang-orang zaman sekarang saat ini rela dengan sukarela untuk bisa memperjualbelikan ginjalnya. Nah, kita akan bersama dengan para narasumber sudah hadir di samping saya di studio pakar hubungan internasional Bapak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Reza. Waalaikumsalam, terima kasih undangannya. Baik, dan juga untuk berbicara mengenai apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita sehingga fenomena ini terjadi, sudah hadir beliau merupakan sosiolog yaitu Pak Trubus Rahadiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Ya. Yang juga akan kita lihat bagaimana sudut pandang hukum Islam memandangnya. Untuk itu sudah hadir secara daring yaitu Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri dan seluruh pemirsa TV One. Baik, sebelum kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi pendapat para narasumber, kami antarkan kepada Anda pemirsa untuk mendengarkan keterangan secara langsung dari sang pelaku. Ini dia. Sebelum pemberangkatan kan kita dikumpulkan di kontrakan ya, di Bekasi itu yang di Tarumajaya itu. Setelah itu setelah di sana sudah siap, di rumah sakit sudah siap, itu kita berangkatkan ke rumah sakit. Di rumah sakit ininya di rumah sakitnya tinggalnya di lantai 3, medical check up apa setelah medical check up kan otomatis ada ada pencocokan
pencocok-cocokan DNA darah. Nah, kalau udah ada yang cocok, baru mereka itu dipertemukan sama pasiennya. Pertemukan sama pasiennya, kemudian tanda tangan persetujuan kan, kayak sejenis kalau di Indonesia itu advokasi ya. Cuma kalau di Indonesia ribet di sana kan enggak, cuma dijelaskan di situ ada setelah donor ginjal itu gini. Nah, setelah persetujuan itu langsung diadakan ditentukan tanggal-tanggalnya, tanggal operasinya. Sehari itu dua orang. Setelah operasinya mereka itu masa penyembuhannya itu sekitar 10 harian, tapi masih di situ di lantai 4. Kalau sebelum operasi di situ di lantai 3. Kalau sesudah operasi itu ada lagi di lantai 4. Itu ruangan khusus, tidak boleh jenguk sembarangan, soalnya itu kan steril, benar-benar steril. Dijaga tentara atau apa? Itunya juga kan perawatnya juga tentara juga. Iya, Semuanya. hampir semuanya tentara. Hampir semua tentara. Transaksinya itu di sana gimana? Transaksinya gimana? Transaksi uang. Saya kurang hafal ya itu. Sebelum dioperasi atau Sesudah dioperasi. sesudah dioperasi baru transaksi yang transaksi. ke Mas Sanim dulu atau langsung ke ini? Untuk yang saya pegang itu langsung ke saya dulu, ke rekening saya. Itu sesudah tuh. Sesudah. Jaminannya apa berarti untuk pendonor kalau emang ini benar dibayar gitu? Saya udah yakin rumah sakit tidak bakal menyelewengkan pendonornya. Saya udah yakin. Baik pemirsa, Anda sudah dengarkan tadi keterangan dari salah satu pelaku. Tersangka awalnya juga pria ini memperjualbelikan ginjalnya. 2018 ia menanggapi adanya pencarian mengenai jual beli ginjal. 2019 baru kemudian dieksekusi. Setelah itu ia berperan untuk bisa mencari korban-korban lainnya atau orang-orang lainnya yang rela untuk memperjualbelikan ginjalnya. Ini melibatkan dua negara. Dalam kasus ini kita tidak tahu, mungkin ada kasus-kasus lain yang belum terdeteksi dan ada negara-negara lainnya. Tapi kita bicara Indonesia, Kamboja. Mengapa kemudian Kamboja melakukan hal ini? Apalagi kalau kita dengarkan keterangan dari pelaku ini, Pak Risa Syah, di sana rumah sakit yang digunakan untuk mengambil organ ginjal tersebut rumah sakit militer, bahkan tadi bilang perawatnya militer dan sebagainya. Saya belum mendapat verifikasi ya dari pemerintah Indonesia, apakah pemerintah Kamboja terlibat di sini. Karena kalau mereka benar-benar terlibat, ini benar-benar bertentangan dengan prinsip kerjasama dalam ASEAN. Di mana ada unsur-unsur keterus-terangan, persahabatan, persaudaraan, dan banyak perjanjian yang telah kita sepakati bersama. ASEAN Charter, Treaty of Amity and Cooperation, kemudian Zone of Peace, Freedom and Neutrality, dan terakhir ini pencapaian bersama untuk ASEAN Community, ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Social Cultural Community. Saya tidak yakin pemerintah Kamboja terlibat secara langsung ya, karena kalau mereka terlibat secara langsung, ini benar-benar mencederai marwah kita sebagai sesama ASEAN. Karena kita sebagai keluarga besar ASEAN itu harus saling menghormati, saling tidak merugikan satu sama lain. Namun saya melihat ini adalah salah satu ekses daripada globalisasi ya, di mana kita di Asia Tenggara itu semakin maju, semakin aktivitas ekonomi dan aktivitas manusia semakin berjalan baik. Globalisasi kata kuncinya, kemudian kita melihat ada mekanisme namanya Open Sky ASEAN, di mana penerbangan ke sana semakin mudah. Dulu pernah ada penerbangan Jakarta ke Vientiane, tapi sekarang nggak ada. Sekarang terakhir lewat Vietnam, dan juga ada bebas visa. Jadi interaksi antar manusia itu semakin mudah, semakin rapat, dan semakin sulit dikenali. Dalam hal ini kalau kita lihat secara manajemen, itu yang bergerak adalah aktor-aktor seperti manusia. Kemudian manusia semakin pintar, semakin bergerak, semakin berinisiatif, uang juga semakin banyak berkeliaran. Dalam hal ini bertemulah dua kepentingan, supply dan demand. Ya. Yang ketiga adalah material semakin canggih. Kalau dulu operasinya mungkin lama, sekarang jauh lebih cepat. Kemudian metode pencarian orangnya semakin mudah. Kemudian marketnya juga jelas, ya. Kemudian mekanisme penelusurannya juga semakin sulit. Jadi hal ini yang membuat hal ini semakin ribet. Dunia sebenarnya sudah sangat mencermati hal ini ya. Kita mengenal tahun 2010 itu ada United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, di mana salah satu itemsnya ini adalah
aspek organ tubuh manusia tersebut. Selain aspek-aspek lain seperti cybercrime dan juga kejahatan penjualan hasil-hasil cagar, penjualan cagar budaya. Jadi ini sudah sangat serius. Perhatiannya ada PBB sudah mewanti-wanti, ASEAN sudah mewanti-wanti, dan di ASEAN sendiri kita sudah banyak kerjasama kan, misalnya sudah ada namanya ASEAN Napol kan, kerjasama antara kepolisian di negara ASEAN, juga sudah ada yang namanya di level dunia namanya Interpol. Ya cuman masalahnya kalau sudah masuk kepada praktek suatu kejahatan dalam negeri suatu negara, yang kalau kita tadi menelusuri pendapat kawan kita dari Jawa Barat tadi, intinya memang sangat sulit ditelusuri. Apakah benar pemerintah terlibat, apakah kaki tangan pemerintah terlibat, dan juga kalau kita perhatikan peta geografi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Cina, yang ada kemungkinan besar kegiatan serupa juga terjadi di wilayah Indo-Cina tersebut. Dan sekarang ya kalau kita perhatikan jurnal-jurnal internasional, demand untuk transplantasi ataupun organ ataupun dan sebagainya itu sudah sangat tinggi. Dan tidak sebanding dengan stok yang tersedia. Jadi beradalah kita pada suatu dunia abu-abu ya. Apakah ini donor, apakah ini penjualan, apakah ini bagaimana, ya juga tergantung para pelakunya sendiri kan. Bagi para korban, mereka kan tidak bisa mengerti, mungkin bahasa Inggris nggak ngerti kan. Mereka juga nggak mengerti bahasa lokal di Kamboja saja, nggak ngerti bahasa Kamboja. Kemudian dibilang ini dokumen, pokoknya Anda akan terima sekian, Anda kembali pulang dengan sehat. Tahu-tahu yang ditekan adalah sesuatu hal yang lain. Jadi di dalam negeri kita punya masalah. Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Dalam negeri kita punya masalah. Pemerintah harusnya tanggung jawab soal ini. Kita nanti minta pandangan Pak Trubus, tapi sebelumnya saya juga ingin ingatkan Anda pemirsa, dalam diskusi ini kita harus bedakan antara dua hal. Satu adalah mendonorkan ginjalnya, satu adalah memperjualbelikan ginjalnya. Itu dua hal yang berbeda. Yang kami soroti malam hari ini adalah memperjualbelikan ginjalnya. Itu yang dilarang oleh hukum. Mendonorkan tidak salah, begitu kan ya Pak? Itu dua hal yang berbeda. Pak Trubus, kalau katanya Pak Reza Shah tadi, hukumnya sudah ada, kesepakatan sudah ada, tapi kemudian bagaimana peran pemerintah seharusnya? Memang selama ini sebenarnya pemerintah kurang peduli terhadap persoalan adanya jual beli ginjal ini. Sebenarnya kan fenomena ini sudah ada lama. Pemerintah hanya mengeluarkan satu Permenkes waktu itu nomor 38 2016 lah kira-kira itu ada transparansi itu organ gitu. Nah di situ yang namanya mendonorkan itu tanpa imbalan, tidak ada bayaran, tidak ada imbalan apapun, dan harus syarat satu adalah mendapat persetujuan keluarga. Nah yang terjadi sekarang ini kan tidak sama sekali, artinya memang mereka kebutuhannya cuan, jadi mau cari duit, kesulitan ekonomi. Yang kedua, menurut saya memang lemahnya pemerintah sendiri dalam hal penegakan aturan terkait ini. Ya, jadi memang ini masih banyak celah kosong ya, karena memang konteksnya masih TPPO, perdagangan orang aja, tapi sampai ke organ-organ itu belum sampai detail gitu. Dan yang ketiga memang publik sendiri minim edukasi dari pemerintah juga. Jadi karena enggak tahu mereka itu, yang ada ya kesulitan ekonomi yang dihadapi sekarang pasca pandemi ini kan memang masyarakat situasinya sulit cari pekerjaan. Masalah yang mengemuka di para pejabat elit kita itu hampir semuanya ngomongnya soal kemiskinan, tapi tidak pernah bagaimana sesungguhnya membuat program-program misalnya bansos ini, misalnya bansos itu supaya tepat sasaran, supaya mereka membuat mereka nyaman sehingga tidak menjual ginjal atau apa. Nah ini tidak ada. Jadi ini memang hal yang paling parah lagi adalah masyarakat hampir banyak tidak tahu bahwa itu berbahaya, menjual ginjal itu berbahaya. Itu enggak tahu, yang dia tahu adalah saya dapat imbalan besar, apalagi nilai sampai ratusan juta, dan di situ bisa menolong hidup saya, paling tidak saya sewa kontrak rumah lah, yang bisa membiayai kuliah anak, sekolah pendidikan anak dan sebagainya lah. Bisa ini yang penting adalah kebutuhan jangka pendek itu. Jadi enggak ada, ini semuanya memang sebenarnya tanggung jawab negara di situ, karena harus negara yang punya untuk itu, apalagi ini antar negara, sudah bukan lagi persoalan di dalam domestik, tapi ini persoalan bagaimana relasional konteksnya dalam
berbangsa dan bernegara. Betul. Saya rasa itu. Motifnya ekonomi sudah pasti, Iya. untuk bisa memenuhi kebutuhan instan jangka pendek kata Iya. Pak Trubus. Cuma kalau Pak Trubus tadi juga sudah bilang ini kan bukan sekarang saja adanya jual beli donor ginjal. Maksud saya tidak bilang donor tapi jual beli ginjal. Ini sudah cukup lama. Tapi sepertinya ada pergeseran. Kalau dulu Pak, ini banyak sekali isu kemudian orang diculik, pemulung diculik atau orang kurang mampu diculik untuk diambil ginjalnya. Tapi sekarang berbeda. Orang ini kemudian dengan kesadarannya sendiri datang dan sukarela memperjualbelikan ginjalnya. Tapi nanti Pak Trubus kita akan bahas mengenai hal ini setelah jeda. Kami segera kembali saat lagi. Demi cuan rela menjual organ, itu judul yang kami pilih karena memang kalau tadi kita dengarkan bagaimana pendapat para narasumber, motifnya dari para pelaku yang rela untuk menjual ginjalnya itu karena motif ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan jangka pendek yang disebutkan oleh Pak Trubus. Tapi kemudian kenapa Pak Trubus? Kita tahu alasannya itu sudah pasti. Tapi kenapa orang-orang sampai seperti itu berubah? Mereka saat ini sudah pola pikir yang berubah atau sebegitu terpaksanya dengan kondisi sehingga sudah gelap, tidak ada cara lain, akhirnya menjual organnya sendiri? Ada dua hal, Mbak. Pertama memang ada perubahan paradigma masyarakat kita. Itu sekarang ini kecenderungan kan hidupnya itu hidup serba hedonis ya, hedonis, sehingga materialisme itu menjadi hal yang utamalah dalam tujuan hidupnya. Itu memang sekarang masyarakat itu sudah beralih ke sana. Yang kedua itu memang kondisi yang memang memaksa ini bisa karena kondisi force major situasi lingkungannya, juga karena kondisi internal dirinya sendiri. Nah, kalau saya lihat ini semua adalah masyarakat sendiri memang posisinya tidak ada pilihan lain gitu loh. Jadi pilihan lain, ya itu kan sama seorang menjual diri. Kalau ditanya kenapa Anda jadi prostitusi, ya saya jawabnya karena ekonomi, faktor ini kan sama seperti itu. Ekonomi memang. Ya judulnya ekonomi, karena judulnya itu maka yang ada adalah faktornya jadi faktor nekat kan gitu. Jadi nekat, orang tak peduli lagi. Ini kan persoalan etika moral. Betul. Ya kan, soal kesehatan. Ya kan, etika moralnya udah diabaikan semua. Karena apa? Karena etika moral ini tugas daripada negara sebenarnya untuk membina. Takutnya kalau kita Pancasila berarti Pancasilanya dibina untuk memahami etika moral itu. Yang kedua soal kesehatan. Betapa bahayanya menjual yang namanya organ ginjal. Betul sekali. Itu kan harusnya diketahui. Tapi masyarakat nggak tahu. Yang saya tahu yang penting hidup saya tercukupi, hidup saya terselamatkan dalam kondisi itu. Yang penting bisa makan, bisa bayar kontrakan. Ya, yang ketiga bayar anak sekolah. Sekolah pemerintah tidak pernah melakukan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini sekarang sulit sekali didapat oleh masyarakat, apalagi kondisi masyarakat yang sudah berkeluarga untuk mencari kerjaan. Mereka yang di PHK aja banyak, bagaimana yang sudah punya keluarga mau cari pekerjaan kan sulit. Nah, akhirnya itu jalan yang ditempuh ketika ada iming-iming. Dan celakanya lagi, dunia media sosial itu juga nggak ada kontrol sama sekali, Mbak. Maksudnya, coba diklik di situ. Artinya media sosial kan menawarkan banyak sekali tawaran-tawaran tentang jual ginjal itu kan di medsos kan banyak tuh. Korban yang pertama tadi juga mengaku yang mendapatkan informasi jual ginjal dari media sosial. Nah, media sosial kan ada dari Facebook, dari media sosial apapun namanya ada di situ. Nah, harusnya itu tugas pemerintah langsung diblokir itu kan. Jangan sampai masyarakat bisa mengakses. Nah, buktinya masyarakat bisa mengakses. Kalau kita klik di situ keluarlah entah apa lembaga apa, nama apa, institusi apa yang kemudian menjual ginjal itu. Jadi artinya ini semua memang kembali konteksnya adalah tanggung jawab negara, sehingga masyarakat itu tidak membabi buta dalam konteks adalah sampai hal-hal yang sifatnya sangat prinsip hidup dalam arti organ tubuh lah. Dan di Permenkes nomor 38 itu memang harus Mbak, harus ditegakkan betul. Saatnya sekarang untuk tampil pemerintah menunjukkan itu semua. Kalau dicuekin terus ya begini terus, nanti situasinya tambah ini lagi. Harapannya apa yang kritik jadi Pak Trubus bisa didengarkan oleh pemerintah. Tapi kita juga akan melihatnya dari segi hukum Islam. Bagaimana melihatnya Pak Kiai Khalil Nafis mengenai hal ini Pak Kiai? Ya, saya miris ya. Tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, secara moral sudah ditinggalkan, etika juga sudah ditinggalkan. Tetapi orang berdalih keterpaksaan ekonomi sehingga dia menjual ginjalnya. Kalau dalam perspektif hukum Islam sudah pernah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang transplantasi organ tubuh ya. Jadi menjual organ tubuh kita itu tidak boleh dan tidak sah. Hukumnya haram, artinya dosa kita ya. Karena apa? Organ tubuh ini adalah amanah dari Allah, bukan milik kita.
kewajiban kita adalah memeliharanya, dan ini bukan milik hakiki yang bisa diperdagangkan. Nah, yang kedua, kita tidak boleh juga menyakiti diri sendiri. Jelas kalau berupa ginjal saya pikir suatu yang menyakiti. Kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Ini sudah jelas menyakiti kebutuhan sementara yang itu bukan barang dagangan, pasti ya tidak boleh. Karena itu ketetapan hukum Islam, hukumnya adalah haram, artinya dosa, dilaksanakan adalah mendapatkan ancaman siksa kalau tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari sekedar hukum saja, saya pikir adalah bagaimana mencari solusinya. Karena tadi orang kalau sudah gelap mata, sudah jangankan bicara soal hukum halal haram. Sesuatu yang langsung kontan membahayakan sendiri pun dilakukan. Itu kan mungkin tidak berapa lama lagi dia akan banyak keluhan sakit, bahkan mungkin mengancam jiwanya. Islam sudah mengajarkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan hifdzun nafsi, menjaga jiwa itu hukumnya adalah wajib. Dan termasuk adalah kita menjaga jiwa adalah memelihara seperti organ tubuh ini. Nah, kalau kita hukum positif sudah melarangnya, hukum Islam melarangnya, meskipun tidak semua pelakunya adalah muslim, tetapi spirit sebagai sumber hukum di Indonesia sama nilai-nilainya bahwa menjaga kehormatan manusia. Mari kita sebenarnya tadi saya setuju hal-hal yang mempromosikan penjualan organ tubuh itu adalah diblokir. Meskipun di dalam fatwa kami suatu saat ya kalau memang itu tidak membahayakan bisa saja kita memberikan. Kalau itu darurat, tapi ini nggak ada darurat. Tapi kalau udah jual beli tidak ada sama sekali hukum yang perbolehkan untuk diperdagangkan. Baik, Islam tentunya sudah mengajarkan hal lain bagi umat Islam untuk berikhtiar bagaimana caranya memenuhi kebutuhan ekonominya. Dan tentunya jawabannya bukanlah menjual organnya atau ginjalnya. Nanti mungkin Pak Kiai bisa jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Satu hal lagi juga Pak Reza, seperti dikatakan oleh salah satu pelaku bahwa di sana diduga bahwa dilakukan di rumah sakit militer. Bagaimana kemudian pemerintah kita bisa melakukan mungkin investigasi atau apapun itu dan berhubungan dengan pemerintah Kamboja untuk bisa menguak hal ini. Tapi nanti Pak Reza dijawab setelah jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Kita sering mendengar memang bahwa kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, TPPU ini kerap terjadi atau sarangnya salah satunya adalah di Kamboja. Saya sedikit kemudian mengajak Anda untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana kondisi perekonomian Kamboja di tengah kondisi-kondisi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang saya dapatkan ini adalah data 2022, jadi mungkin ada data terbarunya sebenarnya. Nah, Kamboja ini ada di peringkat 9 dari atau berdasarkan GDP per kapita. Kamboja ini 23,55 juta. Per kapitanya ada di peringkat 9 dari 11 negara, artinya 3 terendah, 3 terbawah. Kamboja nomor 9, kemudian 10 Timur Leste, dan juga 11 yang terakhir adalah Myanmar. Tapi kemudian seperti apa yang terjadi di Kamboja sebenarnya? Karena sering sekali kita mendengar kasus yang terkait TPPU, sudah saya singgung, terjadi di sana, Pak. Saya sempat ke Kamboja ya, bulan November tahun lalu ya. Kita melihat bagaimana masyarakat Kamboja ya. Saya sulit membedakan loh, apakah itu aparatur negara ataukah sipil yang berpakaian seragam. Mungkin juga saudara kita tadi mengatakan tentara, tapi tanpa memahami identitas kepangkatan ataupun emblem-emblem dari mereka yang menggunakan pakaian itu ya. Berpakaiannya mirip antara sipil dengan tentara, Pak? Saya aja sulit membedakan. Oke. Ya. Jadi kan mereka baru bebas perang kan, dan suasana militansi itu sangat tinggi. Kemudian Ibu tadi benar mengatakan tingkat kesejahteraan mereka termasuk bawah di level ASEAN ya, dibandingkan dengan ASEAN 5. Di antara sesama negara di Indochina tersebut memang ada persaingan ya ekonomi. Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, puncaknya sumbu utamanya itu Vietnam ya. Dan di antara negara-negara yang kecil tersebut ada harapan untuk naik secara mendadak. Kalau kita berada di Kamboja, itu kita bisa melihat shopping center yang luar biasa. Tidak kalah dengan ada di sini. Kemudian juga restoran-restoran yang bisa melihat langsung ke pantai, restoran-restoran yang juga bisa melihat ke sisi luar kota, itu benar-benar suasananya yang sangat
luar biasa ya. Dan tentunya pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi kan tidak berarti terjadi proses kesejahteraan yang merata kan. Di dalam hal ini ada kemungkinan pemerintahnya lengah sehingga tanpa sadar membiarkan lembaga-lembaga tertentu bergerak di luar tugas pokok mereka. Untuk hal ini saya pikir kita harus telusuri secara mendalam ya. Nah, sejauh mana kemudian pemerintah kita punya hak untuk menelusuri itu? Karena ini terkait juga dengan pemerintah internal di sana. Kalau menggunakan jalur formal, kita memang mengandalkan bagaimana analisis dari kedutaan besar kita di Kamboja. Kemudian juga kita bisa mengandalkan sumber-sumber referensi yang terbuka maupun tertutup, misalnya dari PBB, dari NGO, dari kelompok-kelompok anti pemerintah. Itu kan harus disintesakan dengan sangat baik oleh negara Indonesia ya. Dan baru setelah informasi itu sahih dan terverifikasi, kemudian juga didukung juga oleh kerjasama intelijen kita dan negara-negara lain, seperti negara yang lebih maju ekonominya, lebih maju tingkat teknologinya, baru kita bisa punya keyakinan bahwa kita harus berurusan dengan pemerintah Kamboja ini dengan jalur yang tidak biasa. Dan tentunya dalam kerangka tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, tapi kita meminta ketegasan bahwa hal ini adalah mencederai ASEAN dan juga mencederai persaudaraan kita sebagai keluarga besar ASEAN. Dan untuk itu ya mau tidak mau, karena tugas negara ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, kita harus bergerak ke dalam negeri dan juga ke luar negeri. Ke luar negeri itu harus kelihatan bahwa Indonesia ini memiliki intelligence awareness yang sangat tinggi. Kita tahu apa yang terjadi di lingkungan luar kita dan apa yang mereka lakukan langsung ataupun tidak langsung terhadap diri kita. Di dalam negeri tentunya kita harus mengupayakan peranan Badan Koordinasi Intelijen yang lebih baik. Terintegrasi juga dengan unit-unit kerja intelijen yang ada di seluruh Indonesia, sehingga intelijen Indonesia itu benar-benar berperan sebagai mata dan telinga negara gitu, sehingga kita bisa mengetahui secara persis potensi terjadinya aspek-aspek penjualan ginjal seperti ini, dan juga potensi di mana terjadinya kerawanan yang di mana masyarakat itu berpikirnya jangka pendek dan mereka menerbengkalaikan kepentingan jangka panjang mereka. Dan untuk itu kepolisian juga harus dilipat gandakan kemampuan mereka, kemampuan Babin Kamtibmas. Jadi setidaknya dalam satu kampung itu atau desa itu ada lebih dari 1 orang anggota kepolisian. Ya, melibatkan anggota kepolisian, tapi ironisnya dalam kasus ini ada oknum anggota kepolisian yang terlibat. Demikian pula oknum anggota imigrasi, Pak Trubus. Iya, ini memang jaringan yang dilakukan oleh istilahnya bandar. Itu kan luar biasa ya. Artinya bandar ini tidak berdiri sendiri, tapi di situ ada dukungan dari oknum-oknum yang kategori adalah dari lembaga pemerintah. Nah, karena itu entah itu dari TNI, dari Polri, entah itu yang tadi dari imigrasi, ini kan mewakili oknum pemerintah. Artinya selama ini sebenarnya bisa dikatakan relatif lancar dalam hal TPU. Hanya kebetulan ini situasinya sudah cukup dalam turbulensi yang tinggi ya sekarang ini, karena masyarakat mengetahui bahwa perdagangan orang itu tinggi dan kemudian mengarah kepada soal ginjal ini, jual beli ginjal. Maka kemudian sekarang ada kesadaran seolah bahwa persoalan jual beli ginjal itu sesuatu yang mengandung kejahatan. Tapi kan dulunya kan nggak memandang itu. Jadi mereka mungkin dari para oknum di imigrasi, oknum yang tadi kepolisian itu tidak tahu bahwa itu kejahatan. Bisa saja kan dia anggap itu ya cuman membantu, toh mereka terima uang ya sudah kan. Entah uang suap, kan persoalan perilaku koruptif ini kan yang menjadi sumber malapetaka. Akhirnya mereka bisa istilahnya lancar lah mengirim orang ke sana. Dan yang kedua menurut saya ini para bandar ini pintar sekali. Ini kalau lihat dari koordinator yang mengaku sebagai koordinator itu kan sampai dibilang jangan sampai mereka yang membutuhkan uang sampai bunuh diri, sampai mereka kebingungan dalam hal macam-macam melakukan jalan pintas. Jadi biarlah mereka dibantu. Jadi seolah-olah sesuatu solusi. Jadi solusi itu membantu. Solusinya itu memberikan belas kasihan, memberikan satu hal-hal yang tadi kita sebenarnya itu bertentangan dengan etika moral, tapi itu sesuatu yang menjadi kayak charity gitu. Saya bisa bayangkan mungkin mereka yang rela untuk menjual organnya itu ya sedikit dimanipulasi sebenarnya. Iya, itu kepandian dari para brokernya ini sendiri kan. Artinya mereka jaringannya pintar, dan masyarakat kita sekali lagi kita lemah dalam hal penahanan dirinya ini di situasi ini, karena yang kita ungkap tadi kondisi bagaimana negara jarang hadir soal terkait dengan jual beli ginjal ini terjadi. Nah, terakhir juga mungkin dari Pak Yai. Tadi Pak Trubus sudah memberikan beberapa solusi Pak Yai untuk bisa menghindarkan hal ini terjadi kembali. Kontrol dari media sosial, kemudian pihak pemerintah harus mengawasi ini dan juga menyediakan lapangan kerja. Pak Reza juga tadi meningkatkan adanya
atau berikan saran meningkatkan adanya upaya dari pihak kepolisian menjaga Babin Kaptipmas. Nah, satu lagi mungkin Pak Yai, peran dari ulama di masing-masing daerah untuk bisa memberikan ilmunya ataupun juga mengawasi apa yang ada dilakukan oleh masyarakat di sekitar itu untuk bisa menjaga agar masyarakat tersebut tidak nekat mengambil jalan pintas walaupun di tengah kebutuhan ekonomi yang sulit, Pak Yai. Ya, yang pertama dari aspek nilai, baik itu aspek nilai yang ada dalam ajaran Islam maupun aspek nilai yang ada pada kemanusiaan, tidak ada yang bisa membenarkan orang yang menjual organ tubuhnya kepada orang lain karena itu membahayakan diri sendiri. Yang kedua, dari aspek keagamaan saya pikir sudah tidak bisa dibenarkan karena itu memang bukan barang dagangan. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan selain kita memberikan nilai-nilai yang baik, tadi adalah peran negara, karena peran negara adalah mengikat. Kalau peran kita adalah bisa memantapkan percaya diri kepada anak bangsa ini bahwa rezeki ada yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Islam, tentu agama-agama lain pasti ada nilai kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana mereka harus berusaha dan yakin kita masing-masing ada rezekinya. Hanya cara upaya saja. Oleh karena itu jalan pintas yang melangkahi nilai-nilai kemanusiaan itu bukan tambah baik tapi tambah suram. Berkenaan dengan itu, uang yang dipakai itu tidak seberapa dibanding nanti dengan pengobatan yang harus dia keluarkan. Kalau dia keluarkan sendiri dengan penyakit yang akan menimpa, umumnya dalam umur yang lebih panjang tetapi tubuhnya penuh dengan penyakit karena memang lemahnya, hilangnya organ tubuh yang vital tadi seperti ginjal, dia akan lebih banyak mengeluarkan dana. Kalau itu ditanggung oleh negara, maka negara akan lebih banyak kerugian. Jadi di sisi mudarat kepada pribadi penjual, mudarat kepada negara itu sudah jelas nyata. Oleh karena itu hanya kepusingan atau kesuntuan dari sekian banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat kita sehingga mereka ketidaktahuan bahwa itu akan bahaya besar. Yang kedua adalah jalan pintas karena masalah yang menimpa pada mereka. Ini butuh literasi dan butuh penyadaran pada masyarakat, sosialisasi. Yang dulu dianggap tidak bahaya mungkin baru sampaikan bahwa ini adalah bahaya. Yang dulu mungkin menganggap ini bukan bagian dari kejahatan, bagian dari kriminal, dianggap karena sukarela, itu harus dipahamkan bahwa ini karena orang tidak mengerti sehingga dia rela untuk dijual atau karena dia terpaksa hingga menjual, maka jangan sampai menggunakan keterpaksaan orang lain, orang yang kesulitan sehingga memanfaatkan dan membahayakan kepada dia dan juga mendatangkan masalah kepada dirinya dan juga kepada kehidupan bangsa untuk generasi di masa yang akan datang. Baik Pak Yai, penjelasan Pak Kiai juga semakin membuat kita mengerti betapa pentingnya iman di sini sehingga kita memilih jalan yang tidak menyimpang dari ajaran agama untuk menyelesaikan segala masalah kita. Pak Yai, terima kasih sudah hadir dan juga memberikan ilmunya, memberikan pandangannya kepada masyarakat juga insya Allah membawa manfaat. Pak Reza juga terima kasih, Pak Turbus juga terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi masukan apa yang harus diambil tindakannya oleh pemerintah. Selamat malam semuanya, Pak narasumber.